Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN Universitas Ahmad Dahlan dari kelas H akan mempresentasikan hasil kerja kami yang telah dikerjakan. Di sini kelompok 2 terdiri dari Muhammad Noval Labib Ramadan dengan NIM sekian, Shantika Adela Putri dengan NIM sekian, Muhammad Sidik Hardian Syah dengan NIM sekian, Aditya Oriza Mahendra dengan NIM sekian, Galang Pakusadewa dengan NIM sekian, Ardian Muhammad Fahrizal dengan NIM sekian. Masalah yang akan dibawakan pada materi kali ini, yang pertama, dalang langkanya minyak goreng, yang kedua, korupsi IKTP, yang ketiga, kebebasan berpendapat di Indonesia. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh Mbak Santika Adila Putri. Kepada Mbak Dila dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalang langkanya minyak goreng. Awal mulanya sendiri sudah disinyalir sejak bulan Agustus tahun 2021 dengan harga awal Rp20.000 per liter, naik secara perlahan di beberapa wilayah di Indonesia. Penyebab kelangkaannya sendiri, yang pertama ada naiknya harga minyak nabati. CPO atau crude palm oil merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari US dollar 1.100 menjadi US dollar 1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Jelas Susanto. Penyebab kedua sendiri ada pemerintah mencanangkan program B30. Program kedua yang terjadi adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan percampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Terangnya, menurut penjelasan Rusanto, saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Lalu yang ketiga ada efek pandemi COVID-19 yang belum usai. Efek pandemi COVID-19 yang belum usai juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Terlebih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO, jelasnya. Lalu pula ada proses distribusi dan logistik. Hal ini penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Menurut Susanto, hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi. Susanto mengungkapkan naiknya harga minyak goreng ini juga akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat memengaruhi beberapa sektor, di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Oleh karena itu, dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi terutama dari segi IHK, tutur pakar ekonomi Unair. Lalu ada efeknya terhadap masyarakat. Yang pertama, ada antrean minyak goreng seharga nyawa. Yang kedua, ada emak-emak rebutan minyak goreng hingga pisang di Lampung. Yang ketiga, emak-emak rebutan minyak goreng hingga saling dorong. Dan yang keempat, fasilitas swalayan rusak akibat warga rebutan minyak goreng murah. Link-linknya sudah tertera di bawah. Lalu ada dalang kenaikan minyak goreng. Kejaksaan Agung baru-baru ini tepatnya pada Selasa 19/4/2020 mengumumkan 4 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022. Salah satu dari 3 tersangka yang menjadi sorotan ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Dirjen PLN Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana. Selain itu, ketiga tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulin Tumanggor, Senior Manager Korparte Affair Permata, Hijau Group atau PHG di Stanley MA, dan Pisare Togore Sitanggeng selaku General Manager di bagian General Affair PT Musimas. Lalu Jaksa Agung ST Burhodin mengatakan tersangka Indesari diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni dengan menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada sejumlah perusahaan, diantaranya Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musimas. Menurut Bas Berhanuddin, nama-nama perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor minyak goreng tidak memenuhi syarat untuk diberikan izin tersebut, sehingga para tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2
huruf A, B, E, dan F, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan. Kemudian, 3 ketentuan bab 2 huruf A, angka 1 huruf B, Jo bab 2 huruf C, angka 4 huruf C, Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 2 Perdagangan Luar Negeri per 1 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO. Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara terkait kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menguntungkan hidup pada penggunaan minyak goreng. Selain itu, juga sudah barang tentu sangat menyulitkan kehidupan rakyat. Lalu proses keadilan akan dilanjutkan dengan Mas Noval. Kepada Mas Noval dipersilakan. Baik, terima kasih. Proses keadilan. Para tersangka, lanjut Jaksa Agung, langsung ditahan selama 20 hari ke depan atau hingga 8 Mei 2022. Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat, kata Burhanuddin dalam jumpa pers di kantornya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku terkejut dan prihatin atas terjeratnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indrasari Wisnuwardana, atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng sawit. Dalam pernyataan lewat akunnya di Instagram pada tanggal 20 April, Lutfi menyatakan pihaknya mendukung proses peradilan dan penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami akan selalu kooperatif dan suportif dalam membantu tugas para penegak hukum. Sebagai pimpinan di Kemendak, Lutfi yakin loyalty is top down, bukan bottom up. Tentunya kami menyediakan bantuan hukum bagi seluruh pegawai Kemendak dalam menjalankan tugasnya selagi semuanya bekerja dalam alur dan pekerjaannya sebagaimana mestinya demi kepentingan rakyat Indonesia, tulisnya. Dia menyatakan, sampai isu ini sepenuhnya teratasi, pekerjaan rumah kami masih belum selesai. Penurunan minyak kembali. Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng sepertinya menunjukkan efek ke dalam tanah air atau dalam negeri. Setidaknya, jika melihat pergerakan harga minyak goreng di tanah air, harga minyak goreng terpantau turun di beberapa tempat. Hasil pantauan CNBC Indonesia, stok minyak goreng memenuhi rak-rak di gerai retail modern dengan harga yang tak lagi gila-gilaan. Di Indrogorsir, Tangerang misalnya, toko menggantung bandrol harga minyak goreng berbagai merek kemasan 2 liter. Turun harga promosi berlaku semua member. Begitu bunyi tulisan tergantung di rak minyak goreng toko tersebut. Fortune minyak goreng refill dibanderol jadi 273.000 per ton Daro. 287.400. Lalu kemasan 2 liter dari 48.500 turun menjadi 45.500. Untuk Fortune kemasan 1 liter dibanderol dengan harga 23.700 per pouch dan 24.400 per karton. Harga sebelumnya adalah 24.000 per liter. Di Gerai Naga Swalayan, Bekasi, juga ditemukan stok minyak goreng yang berlimpah. Harganya pun terdiskon hingga hampir 5.000. Berikut harga minyak goreng per hari Minggu 20 April 2022. Yang pertama ada Sania kemasan 2 liter yang awalnya 51.900 menjadi 46.500. Yang kedua ada Fortune kemasan 2 liter yang awalnya harga 53.000 menjadi 46.500. Yang ketiga ada Vilma kemasan 2 liter menjadi harga 47.500. Dampak pelarangan ekspor, larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Larangan ekspor minyak sawit Indonesia menyebabkan lonjakan harga minyak goreng di seluruh dunia. Kebijakan baru ini bahkan dinilai memperburuk kekhawatiran keamanan pangan global di tengah pengaruh cuaca buruk dan serang yang dilancarkan Rusia ke Ukraina. Pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, Bursa Malaysia Derivative Exchange melaporkan bahwa harga minyak sawit naik hingga lebih dari 6%, mendekati level kenaikan tertinggi yang dicapai pada bulan Maret. Dikutip dari Al Jazeera, pada Selasa 26 April 2022, ekonom senior asal Hong Kong, Trinh Nguyen, menjelaskan bahwa larangan tersebut dinilai akan memperburuk tekanan harga pangan dunia. Indonesia adalah produsen utama minyak sawit. Artinya, larangan tersebut akan berdampak pada harga pasokan minyak nabati yang akan melonjak tinggi dan menambah tekanan harga pangan dunia. Jelasnya,
Hal tersebut jelas akan berdampak pada inflasi dagang dunia. Minyak sawit juga digunakan dalam barang-barang kemasan seperti sampo, hingga larangan tersebut menambah tekanan kenaikan harga komoditas rumah tangga secara global, kata Nguyen. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ardian. Kepada Mas Ardian dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah kasus korupsi EKTP. Awal mula korupsi EKTP. Kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan anggaran untuk menyelesaikan sistem informasi administrasi kependudukan. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Pemerintah pun menargetkan pembuatan EKTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek EKTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan di Indonesia. Lelang EKTP dimulai sejak tahun 2011 dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana. Berdasarkan catatan kompas.com, kasus korupsi proyek EKTP terendus akibat kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, kemudian mengungkapkan adanya kong-kali-kong secara sistematik yang dilakukan oleh birokrat, wakil rakyat, pejabat BUMN, hingga penguasa dalam proyek pengadaan EKTP pada tahun 2011 sampai 2012. Akibat korupsi berjamaah ini, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun. DPR pun sempat dibuat heboh karena KPK selama menangani kasus ini melakukan pemanggilan kepada puluhan anggota Dewan maupun mantan anggota DPR RI. Korupsi dimulai setelah rapat pembahasan anggaran pada Februari tahun 2010. Saat itu, Irman yang masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri diminta sejumlah uang oleh Ketua Komisi 2 DPR, Burhanuddin Napitulu Pulu. Permintaan uang itu bertujuan agar usulan anggaran proyek EKTP yang diajukan Kemendagri disetujui oleh Komisi 2 DPR. Irman kemudian menyetujui permintaan tersebut dan menyatakan pemberian FEE kepada anggota DPR akan diselesaikan oleh Andi Agustius alias Andi Narogong. Irman sendiri bekerja sama dengan Andi Narogong agar perusahaan Andi dimenangkan dalam tender proyek EKTP. Andi dan Irman kemudian meminta bantuan kepada Setio Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Golkar. Setio Novanto pun menyatakan akan mengkoordinasikan dengan pemimpin fraksi yang lain agar memuluskan pembahasan anggaran proyek EKTP di Komisi 2 DPR. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Galang. Dana proyek EKTP. Dari beberapa kali pertemuan, disepakati anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah. Sebanyak 51% dari total anggaran, yaitu 2,662 triliun rupiah, akan digunakan untuk belanja modal atau belanja real proyek, dan sisanya 49%, yakni 2,5 triliun rupiah akan jadi bancakan. Berikut adalah rincian uang korupsi yang dibagi pada beberapa pejabat. Yang pertama, pejabat Kemendagri sebesar 7%. Yang kedua, anggota Komisi 2 DPR 5%. Yang ketiga, Setio Novanto dan Andi Narogong 11%. Yang keempat, Anas dan Nazarudin 11%. Sisa 15% akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan. Dalam proses pengadaan barang, Sugiharto diangkat oleh Irman sebagai pejabat pembuat komitmen. Pada pelaksanaan pengadaan, Sugiharto menetapkan dan menyetujui harga perkiraan sendiri yang telah digelembungkan. Sejumlah pihak membentuk konsorsium dalam pengerjaan proyek ini. Isinya mulai dari pejabat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan perwakilan vendor-vendor seperti PT Sucovindo, PT Elean, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artapura.
PNRI disepakati menjadi pemimpin konsorsium. Hal itu agar mudah diatur karena konsorsium ini dipersiapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan EKTP. Selanjutnya, dampak korupsi EKTP. Bidang ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi EKTP adalah sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Yang ketiga, dalam bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata, sebagaimana yang telah terekam pada EKTP. Solusi kasus korupsi EKTP. Yang pertama, jika ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia, sebaiknya pihak-pihak terkait terutama lembaga penegak hukum seperti KPK dan kepolisian menerapkan hukuman maksimal sesuai amanat undang-undang, diantaranya hukuman mati atau pidana seumur hidup. Yang kedua, sebaiknya para pejabat publik dan pembuat kebijakan di Indonesia mematuhi prinsip mempertahankan jarak seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Pope, agar peluang untuk terjadinya korupsi di kemudian hari dapat ditekan. Yang ketiga, keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran yang lebih teliti diyakini bisa mencegah terulangnya kasus korupsi EKTP. Dalam kasus KTP elektronik yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Selanjutnya saya Ditori Samendra akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan adalah hak setiap individu berbicara, berkehendak, berpikir, beragama, dan sebagainya. Kebebasan berbicara di Indonesia telah dijamin, salah satunya yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28, di mana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan mengganggunya. Hal tersebut didasarkan pada kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Selanjutnya, pembatasan kebebasan berpendapat juga dapat dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pembatasan ini dilakukan agar seseorang bertanggung jawab terhadap pendapat yang disampaikannya. Selanjutnya, pengaturan tentang pembebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut UU Nomor 9 tahun 1998, pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, terdapat juga beberapa aturan yang digunakan di Indonesia tentang kebebasan berpendapat yang diatur dalam. Yang pertama, Deklarasi Universal HAM Manusia PBB tahun 1948. Yang kedua, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1993 tentang hak asasi manusia. Keempat, UU Republik Indonesia tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kelima, UU Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Keenam, UU Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sidik. Terima kasih.
Nah, di bagian selanjutnya adalah berbagai masalah yang dihadapi pada kebebasan berpendapat. Data dari Economist Intelligence Unit atau EIU menunjukkan data demokrasi di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, bahkan menjadi yang terburuk sejak tahun 2006. Variabel budaya politik dan kebebasan sipil sangat berpengaruh terhadap merosotnya indeks demokrasi saat ini di Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2017, menurunnya variabel kebebasan sipil di Indonesia disebabkan oleh isu SARA serta intoleransi. Pada tahun 2018 hingga 2020, penurunan variabel tersebut disebabkan oleh menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemerosotan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini dapat dilihat dari berbagai macam faktor. Faktor itu diantaranya faktor penyebab adanya pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang pertama ada buzzer. Buzzer adalah tindakan menyerang masyarakat sipil dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar pada apapun. Contoh kasus buzzer. Kasus yang diterima oleh komedian Bintang Emon. Ia dituduh dengan tuduhan yang tidak berdasar oleh buzzer. Tuduhan terhadap Bintang Emon itu adalah bahwa Bintang Emon menggunakan narkoba. Namun mereka melancarkan tuduhan itu sama sekali tidak membantah kritikan yang diajukan oleh Bintang Emon tersebut. Yang kedua ada Undang-Undang ITE dan pasal karet. Permasalahan pokoknya terletak di dalam substansi Undang-Undang ITE itu sendiri. Di dalam substansi Undang-Undang ITE terdapat pasal karet. Katakanlah di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, defamasi. Yang dimaksud penghinaan dalam pasal 27 Undang-Undang ITE tersebut sesuai dengan pasal 310 KUHP tentang menista dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Namun, penghinaan sendiri di dalam KUHP tersebar luas di dalam pasal 310 hingga 321 KUHP. Yang bila diartikan, masih banyak bentuk penghinaan lainnya. Contohnya itu seperti penghinaan ringan, melapor secara memfitnah, menuduh secara memfitnah. Maka dari itu, pasal tersebut jelas mengaburkan substansi dari penghinaan itu sendiri. Yang ketiga ada virtual police atau polisi virtual. Kemunculan dari virtual police yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang ITE berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sudah cukup jelas bahwa virtual police bisa menguatkan kekhawatiran seorang di dalam mengemukakan pendapat. Contoh kasusnya yaitu ada satu kasus yang mungkin dapat diingat dari peran virtual police ketika memeriksa warga Selawi, Jawa Tengah yang berinisial AM, pemilik akun Instagram @arkam_87, diperiksa dikarenakan unggahannya yang dinilai merupakan penghinaan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apakah bukan sesuatu yang aneh apabila menangani sebuah kasus delik aduan tanpa ada yang mengadu? Ya, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menyaksikan.